Moms, sebelum memasuki gerbang pernikahan, alangkah baiknya membicarakan beragam hal, salah satunya ialah rencana keuangan dalam rumah tangga. Bahkan, tidak seperti rencana-rencana lainnya, terkadang memang rencana keuangan keluarga ini kerap terlupakan oleh pasangan yang baru saja menikah. Bahkan, apabila tidak segera dibicarakan dan didiskusikan, akan memicu beragam konflik dalam hubungan rumah tangga itu sendiri. Lantas, bagaimana cara mengatur keuangan keluarga setelah menikah? Dan apakah wajib membicarakan masalah keuangan sebelum resmi menikah? Serta bagaimana cara memulai pembicaraannya karena sebagian besar orang cenderung sensitif jika membicarakan soal keuangan? Yuk, saksikan wawancaranya. Jangan lupa untuk like videonya, komen, serta subscribe YouTube Nakita Channel. Yang mesti kita pahamin dulu adalah satu, paling penting adalah keterbukaan keuangan dulu antar pasangan nih Mbak Sinta gitu ya. Jadi antara suami dan istri harus tahu dulu masing-masing pendapatannya berapa. Tapi kan hari gini banyak juga yang sembunyi-sembunyi ya uangnya dari pasangan gitu. Nah, tapi dengan ada hari ini pertanyaannya adalah ada baiknya itu kita harus tahu dulu berapa sih pendapatan pasangan baik itu suami atau istri. Nah, kemudian kita harus buat kesepakatan. Ini pendapatannya dijadikan satu atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya dijadikan satu seperti apa pola pengaturannya? Kemudian kalau tidak dijadikan satu seperti apa pula pola pengaturannya? Dan ini harus ada kesepakatan antara kedua pasangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah siapa manajer atau bendahara dalam rumah tangganya? Apakah istri, apakah suami? Nah, kemudian dicari tahu dulu kenapa harus istri, kenapa harus suami. Nah, lagi-lagi harus dibicarakan dengan pasangan. Nah, kemudian kalau sudah ada kesepakatan, baru menentukan ini setiap bulan keuangannya mau seperti apa sih posnya. Apa yang harus kita keluarkan dulu. Kalau di kita berdasarkan skala prioritas, wajib, butuh, dan ingin. Artinya pengeluaran-pengeluarannya berdasarkan kewajiban dulu yang kita utamakan, baru kebutuhan, baru keinginan. Nah, setelah itu kita tentukan tujuan keuangan ini untuk apa sih? Setelah dibuat anggaran itu untuk apa nih keuangannya? Tujuan jangka pendek, menengah, dan jangka panjangnya. Nah, itu dulu sih Mbak yang harus kita pahamin bersama ketika kalau pertanyaannya adalah rencana pengaturan keuangan ini apakah wajib dibicarakan sebelum resmi menikah? Jawabannya bisa iya, bisa enggak Mbak Sinta. Karena tadi ngomongin keuangan itu masih dianggap tabu saat ini, betul ya? Ada orang yang merasa ngapain sih ngomongin keuangan, nanti disangka matre loh, nanti yang ada nanti nggak jadi married atau nggak jadi nikah loh ya gitu. Jadi balik lagi kita mesti lihat dulu kondisi pasangan kita ini sebenarnya nyaman nggak sih kalau kita ngomongin tentang keuangan. Kalau ditanya wajib atau nggak wajib, sebenarnya sih masuk dalam ukuran wajib gitu ya, agar tidak ada dusta di antara kita. Jadi kalau memang ternyata pasangan kita ini nyaman untuk diajak bicara tentang keuangan ke depannya, ada baiknya coba untuk dibicarakan. Tapi kalau misalnya ketika kita melihat gitu ya apakah pasangan kita ini tidak nyaman, artinya kita harus mencari cara bagaimana sih untuk membahas keuangan ini tapi tidak terlalu secara terang-terangan atau misalnya terlalu frontal banget. Misalnya gini, yang berapa sih pendapatan kamu, aku pengen tahu deh kira-kira kedepannya kita bakal hidup susah atau enggak. Nah, itu nanti bisa keributan gitu ya. Jadi harus ada seni berkomunikasi dengan pasangan, apalagi ketika kita akan serius memutuskan untuk menikah. Salah satu faktor pemicu dalam kehidupan rumah tangga adalah masalah uang dan komunikasi. Memang susah banget untuk mengkomunikasikan ini, tapi kalau misalnya kita nggak coba, maka kita nggak akan tahu tingkat susahnya di mana. Karena kita tuh nanti akan berasumsi, asumsi, dan asumsi. Nah, asumsi ini yang akan membuat kita bahaya kalau misalnya tidak kita kemukakan dengan pasangan kita masing-masing gitu. Nah, gimana sih cara mengkomunikasikannya apalagi ngomongin tentang uang? Yang pertama sudah pasti lihat kondisi atau situasi dan kondisinya. Apakah calon pasangan kita ini dalam kondisi yang happy gitu ya? Apakah dia dalam kondisi yang sedang capek gitu? Artinya kalau sedang capek kita nggak bisa nih bahas tentang keuangan. Yang ada nanti ribut. Tapi kalau misalnya pasangan kita kelihatannya kayaknya lagi happy dan kemudian kayaknya dia lagi enjoy gitu ya, bisa kita membahas tentang keuangan ini. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini.
Tidak langsung bertanya tentang, "Yang berapa sih pendapatan kamu? Yang nanti kita tinggal di mana nih setelah menikah? Nanti anak gimana? Terus SPP anak gimana?" Nggak gitu juga gitu ya, tapi cobalah bawa contoh-contoh kasus misalnya dengan ada COVID-19 ini kan banyak sekali ya, orang-orang di luar sana bahkan kehidupan rumah tangga yang akhirnya divorce karena keuangan, anak jadi putus sekolah gitu. Nah, contoh-contoh kasus itu bisa kita bahas secara santai gitu. Contoh misalnya, "Yang lihat deh, aku tuh baru baca ini, bahwa ternyata dengan ada COVID-19 ini banyak sekali anak yang putus sekolah. Aduh, kalau misalnya anak kita kayak gini kayaknya kasihan ya Yang ya nanti. Nah, menurut kamu sendiri kita harus seperti apa sih merencanakan pendidikan anak nanti Yang?" Gitu. Nah, dari cara seperti ini nih Mbak gitu ya, nanti kita akan lihat apakah si pasangan ini nyaman gitu ya untuk membicarakan masa depan atau tidak gitu. Kalau misalnya dia bilang gini, "Udah nanti aja deh, ikutin air mengalir aja." Oh oke gitu, artinya kita melihat bahwa oh dia lagi nggak mau bahas tentang keuangan nih gitu. Nah, nanti besok atau 2 hari kemudian, 3 hari kemudian kita coba lagi gitu. Yang kita kan nanti mau nikah ya. Kalau menurut kamu sendiri, kita berandai-andai aja dulu deh gitu. Pengen punya anaknya berapa gitu. Kemudian kamu sendiri pengennya anak nanti seperti apa sih gitu. Jadi bisa dimulai dengan pembahasan-pembahasan yang ringan dulu tuh Mbak Sinta. Nah, itu dia moms, jawaban seputar mengatur keuangan keluarga setelah menikah. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.